pasal 34 ayat yang ke-16 yang berbunyi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Saudara, pemazmur menyampaikan ini, ya, bagaimana dikatakan Allah kita, Tuhan kita, yaitu Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang mempunyai mata, yang dapat melihat, dan juga yang mempunyai telinga yang dapat mendengar. Saudara, dikatakan bahwa mata Allah tertuju kepada orang-orang benar. Lalu muncul satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, masih adakah atau memang ada orang benar dalam dunia ini? Malah katakan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Semata-mata pikirannya, hatinya cenderung kepada perbuatan-perbuatan dosa yang mendukakan hati Allah. Lalu siapa yang disebut sebagai orang-orang benar? Orang-orang benar adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yaitu tentunya Yesus yang membenarkan kita ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Hasil pengorbanan di Bukit Golgota itulah ya yang dapat mengampuni segala dosa orang yang percaya kepadanya, sehingga kita pun dibenarkan. Segala kesalahan kita dihapuskan dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, di sini dikatakan ya di dalam kehidupan kita sebagai milik kepunyaan yang sudah dibenarkan oleh Dia, maka adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi kita diperhatikan. Matanya selalu tertuju memandang kita. Mata selalu melihat keberadaan kita. Kenapa? Ya, karena Allah menyadari kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan dosa ini, sehingga iblis selalu mau mengelilingi kita sebagai seekor singa yang mau menjatuhkan kita. Allah memperhatikan kita karena Allah tidak mau ya kita kembali jatuh di dalam dosa. Sebagai milik kepunyaannya, Dia mau memagari kita. Ya, Dia mau melindungi kehidupan saudara dan saya dari segala jerat yang iblis pasang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, jangan kita merasa kita tersendiri. Jangan kita merasa kita tidak dipedulikan. Manusia boleh melupakan kita, tapi Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dan ketika Dia memperhatikan kita, Dia tahu ya untuk dapat selalu juga memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa telinganya ya selalu mendengar ya teriakan orang-orang benar itu ketika minta tolong. Saudara, ada satu fasilitas yang Allah berikan bagi kita, yaitu kita bisa berbicara kepada Allah. Bahkan kita bisa berteriak minta tolong kepada Allah melalui yang dikatakan doa. Itulah sebabnya ya jangan kita tinggalkan ya jam-jam doa. Adakan jam doa di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia mau mendengar setiap seruan ya permohonan doa yang kita panjatkan kepadanya. Selama kita hidup dalam dunia, tidak sedikit tantangan-tantangan kita hadapi, tidak sedikit jebakan-jebakan manusia yang mau menjatuhkan kita. Tetapi firman Allah katakan, kalau kita berteriak kepada Dia, mau mendengar setiap seruan kita. Saya teringat akan Daniel. Saudara, melalui kehidupan Daniel ada satu pelajaran yang penting dalam kehidupan kita, di mana ya dia dijebak
oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Sehingga singkat cerita dia harus masuk ke dalam lubang singa. Apa yang menyebabkan Daniel masuk ke lubang singa? Karena Daniel tetap sehari 3 kali berdoa kepada Allah. Mereka minta supaya dalam 1 bulan tidak seorang pun boleh minta kepada dewa atau pada Allah, hanya boleh minta kepada raja. Tapi Daniel tetap berdoa sehari 3 kali. Memang mereka musuh-musuh dapat membawa dia ke dalam lubang singa, tapi singa tidak bisa mencabik-cabik dia. Kenapa? Karena Allah melindungi Daniel. Nah, sudah kita lihat, tidak sedikit juga orang-orang mungkin di sekitar kita mau menjatuhkan kita, mau memasang perangkap-perangkap yang menyesatkan bagi kita. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita hidup kebenaran firman Allah. Dikatakan Allah mau mendengar seruan kita. Kita hanya bisa lari kepada Allah yang mau mendengar dan mau memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita milik kepunyaan. Oleh karena itu, saudara, menjadi hal-hal hari ini tetap hidup dalam kebenaran, pertahankan kebenaran yang Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam jalan-jalan yang benar, tutur kata kita yang benar, tingkah laku kita yang benar. Dan kalaupun Allah izinkan kita bermasalah, berserulah kepadanya. Dia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Di dalam segala kesusahan yang hadapi, kalau kita mau selalu berseru kepada Allah, maka kita akan menerima pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, jaminan hari ini untuk tetap dapat menyukakan hati Allah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus.